في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin mustamin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kita sekarang sudah memasuki bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Kita berharap mudah-mudahan di bulan ini kita semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum kelak kita bertemu dengan Nabi Muhammad di akhirat, insyaallah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin mustamin rahimakumullah, agar kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad, tentunya kita harus kenal dengan Nabi Muhammad. Nah, kenal dengan Nabi Muhammad itu Pak, ya nggak ada jalan lain kecuali mendengarkan atau membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bulan Rabiul Awal itu bulan kelahiran Nabi Muhammad. Maka kajian kali ini Al-Fikir ingin sedikit membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita kenal Nabi Muhammad, Pak. Bagaimana kehebatan Nabi Muhammad, bagaimana istimewanya Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kita kenal Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad. Nah, muncul buahnya ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk menyingkat waktu, yang pertama nggih, Pak. Nih, nanti ceritakan nggih ke anak-anak jenengan, istri-istri jenengan nggih. Ini wajib diketahui, Pak. Yang pertama, wajib diimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir di kota Mekah di bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, masalah tanggal ini para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu lahir tanggal 2 Rabiul Awal. Ada juga pendapat yang mengatakan tanggal 8. Ada juga yang mengatakan tanggal 9 Rabiul Awal. Nah, tapi pendapat mayoritas ulama, jumhur ulama, pendapat yang kuat Nabi Muhammad lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Paham gak, Pak? Nabi Muhammad lahir kota Mekah, bulan Rabiul Awal, tahun gajah. Tanggalnya beda pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 2, 8, 9 Rabiul Awal. Nah, ada juga yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, dan ini pendapat mayoritas ulama ahlu sunnah wal jamaah. Faham ya, Pak? Kita bahas sedikit. Yang pertama, kenapa kelahiran Nabi Muhammad kok dikenal dengan tahun gajah? Kok tidak tahun pertama, tahun kedua, kan begitu ya, Pak? Nah, tahun itu Pak, zaman dulu nggak ada. Yang ada bulan. Tahun itu muncul khilafahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab baru ada muncul tahun. Kelahiran Nabi Muhammad itu dikenal dengan tahun gajah karena saat itu tidak ada tahun. Maka orang-orang Arab zaman dulu, kalau kata orang Jawa, niteni, untuk memberi tanda
terhadap satu peristiwa yang luar biasa, maka disandarkan kepada peristiwa besar sebelumnya. Nah, peristiwa kelahiran Nabi Muhammad itu peristiwa besar dalam sejarah. 50 hari, ada riwayat 40 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad ada peristiwa besar. Apa itu? Yaitu pasukan gajah yang nyerbu kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Itu terjadi 50 hari, ada riwayat 40 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi di tahun yang sama ada dua peristiwa besar. Peristiwa pertama, peristiwa gajah, pasukan gajah. Peristiwa besar kedua yaitu peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka untuk niteni, ngasih tanda kelahiran Nabi Muhammad ini kapan? Pas 1 tahun dengan peristiwa gajah. Tahunnya sama, di tahun yang sama. Maka dari itu, kelahiran Nabi Muhammad dikasih tanda. Nabi Muhammad lahir pas di kelahiran, di peristiwa gajah. Terkenalnya tahun gajah, Amul Fil. Dinisbatkan kepada peristiwa sebelumnya. Paham ya Pak? Nah, kemudian yang kedua Pak. Kenapa Nabi Muhammad Allah wujudkan di bulan yang biasa, di hari yang biasa? Bulan Rabiul Awal dan harinya hari Senin. Ini hari biasa, bulan biasa nih Pak. Bulan yang istimewa itu Asyhurul Hurum. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, Ramadan. Ini bulan mulia. Hari mulia, hari Jumat itu dimuliakan oleh agama Islam. Hari Sabtu dimuliakan oleh orang Yahudi. Hari Ahad dimuliakan oleh orang Nasara. Sedangkan hari Senin tidak mulia Pak. Rabiul Awal bukan bulan mulia. Apa hikmahnya? Allah mewujudkan Nabi Muhammad di bulan yang biasa, di hari yang biasa. Hikmahnya satu, yaitu Allah ingin menunjukkan kepada semua makhluknya, kepada alam semesta, tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulia bukan karena bulan. Nabi Muhammad mulia bukan karena hari. Justru bulan dan hari menjadi mulia barokah wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal enggak kenal, enggak dikenal. Tapi gara-gara lahirnya Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal, rame Pak bulan Rabiul Awal. Hari Senin enggak digubris. Cuma di situ lahirnya Nabi Muhammad, disyariatkan puasa sunnah. Bulan mulia menjadi mulia, barokah wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya. Allah wujudkan Nabi Muhammad di bulan dan di hari yang biasa. Allah akan menampakkan kemurnian, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mulia Pak. Tidak butuh bulan, nggih. Karena itu, kita nih. Anda kepingin mulia dunia akhirat, nyandar ke Nabi Muhammad. Nyandar ke Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat nih Pak banyak. Bani Israel itu mulia-mulia. Bani Israel itu mulia-mulia. Cuma Anda, kita nih, umat akhir zaman, umurnya metel-metel, pendek-pendek. Kalau dibandingkan dengan umat Bani Israel, dari sisi ibadah, nggak ada nilainya kita Pak. Jauh. Tapi kenapa kita menjadi orang yang mulia, manusia yang mulia? Karena Anda umatnya Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas bi akramir rusli kunna akramal umami. Barokah nisbat kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia, otomatis umatnya menjadi umat termulia. Mulianya bukan karena ibadah, mulianya bukan karena kegagahan kita, mulianya kita karena nisbat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Nikmat ya, jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian, Pak. Nah, kemudian lihat yang selanjutnya, ya. Bulan Rabiul Awal itu bulan kelahiran Nabi Muhammad sekaligus bulan wafatnya Nabi Muhammad. Pertanyaannya, kenapa umat Islam kok berbahagia? Padahal bulan itu ya juga bulan wafatnya Nabi Muhammad. Seharusnya bersedih, bukan berbahagia. Apa dalilnya jenengan? Kok berani-beraninya Anda berbahagia di bulan Rabiul Awal? Di situ juga tempat atau bulan wafatnya Nabi Muhammad. Nah, Imam Suyuti menjawab begini. Kita, kata Imam Suyuti, umat Nabi Muhammad mempunyai syariat. Syariat menganjurkan kepada kita untuk berbahagia, menampakkan kebahagiaan ketika mendapatkan nikmat. Kalau mendapatkan musibah, harusnya bersedih, bukan tambah berbahagia. Contoh, Anda mendapatkan anak, dikasih anugerah oleh Allah anak, maka syariat menganjurkan kepada Anda kalau Anda mampu, akikoh, wujud bahagia, anugerah yang Allah titipkan kepada seorang ayah. Tapi sebaliknya, kalau anaknya meninggal, nggak ada ceritanya tasyakuran, Pak. Begitu juga umat Nabi Muhammad mendapatkan hadiah yang luar biasa, nggak ada tandingnya, yaitu wujudnya Nabi Muhammad. Sedangkan wafatnya Nabi Muhammad ini adalah musibah yang sangat berat bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat menganjurkan berbahagia dengan nikmat Allah, yaitu wujudnya Nabi Muhammad. Ketika musibah wafatnya Nabi Muhammad, ya ojo seneng. Paham ya? Walaupun bulan Rabiul Awal itu juga bulan wafatnya Nabi Muhammad, tapi syariat menganjurkan kepada kita, yuk berbahagia. Dengan cara apa? Maulidan, sedekah, atau apapun. Sebagai wujud syukur kepada Allah atas anugerah wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya, Pak? Jadi nanti jenengan di luar ojo bingung. Kadang ada orang-orang nyeleneh. Ada apa maulidan? Iki orang tidak kenal Nabi Muhammad nih, Pak. Tidak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih. Saya kasih analogi begini, Pak. Membaca sejarah Nabi Muhammad bahasa Indonesia. Boleh nggak? Boleh ya? Nah, kemudian saya translate. Saya rubah bahasa menjadi bahasa Arab. Boleh nggak? Boleh, cuma beda bahasa aja kan? Yaitu maulid, Pak. Maulid Habsi, Maulid Jiba, Maulid Azab, Syaraful Anam, Diyaul Lami. Itu maulid menceritakan sejarahnya Nabi Muhammad. Nah, aneh kan, Pak? Membaca sejarah Nabi Muhammad bahasa Indonesia boleh. Cuma dirubah gaya bahasa bid'ah. Lah, konslet. Ini nyeleneh. Anda berarti tidak paham hukum agama. Cuma beda bahasa, yang A boleh, yang bahasa Indonesia boleh, yang bahasa Arab bid'ah. Berarti dia tidak paham apa isi kandungan maulid. Mereka cuma ikut-ikutan. Orang mengatakan bid'ah, melu-melu pisan. Bid'ah. Padahal yang kita baca di dalam buku maulid, ya sejarahnya Nabi Muhammad SAW cuma berbahasa Arab. Itu aja bedanya. Paham ya, Pak? Loh, ini loh, Pak. Lek ndak duwe guru itu bingung, Pak. Bingung. Masya Allah pun. Kita nanti bahas yang itu ya. Nah, kemudian Pak, singkat cerita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu Nabi yang sangat mulia, Nabi walaupun Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir,
tapi makhluk yang termulia, Nabi Muhammad, Pak. Di dalam kitab Jauharatut Tauhid dikatakan, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Makhluk yang paling mulia tanpa diragukan sama sekali, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sudah, jangan diperdebatkan. Makhluk yang mulia yaitu Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa orang yang mengatakan nggak boleh kita memvonis langsung Nabi Muhammad adalah makhluk termulia, karena kita mungkin tidak tahu di luar sana, atau mungkin ada makhluk yang kita tidak bisa ngelihat, justru dia lebih mulia dari Nabi Muhammad. Ada makhluk yang belum kita ketahui, maka dari itu kita tidak boleh mengatakan Nabi Muhammad adalah makhluk termulia. Ini konslet, Pak. Konsletnya banyak ini, Pak. Anda tahu makhluk enggak? Makhluk itu masih wallah. Pokok selain Allah itu makhluk. Baik yang kita lihat ataupun tidak kita lihat, baik yang kita ketahui ataupun tidak kita ketahui, pokok selain Allah namanya makhluk. Maka dari itu para ulama mengatakan apa? Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Makhluk. Faham ya? Makhluk yang termulia. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo debat maning. Famil anisyiqaqi. Sudah, jangan gubris omongan-omongan seperti itu. Kok nyeleneh nggih zaman sakniki nggih? Banyak, Pak, seperti itu, Pak. Bahkan kemarin-kemarin nih, Pak, saya diskusi sama anak-anak mahasiswa. Mereka itu mengatakan apa? Nabi itu, Pak Ustadz, manusia. Kalau manusia ya nggak mungkin lepas daripada dosa. Berarti Nabi itu bisa juga maksiat. Ayo, yuk nopo nih, Pak. Saya tanya, jenengan dapat ilmu dari mana seperti ini? Di kuliahan, Beb, diajari seperti ini. Weh, hebat. Ya Allah. Nah, itu sudah dibahas dengan ulama, sudah. Tentang maksum atau penjagaan Allah terhadap para nabi. Nabi itu tidak bisa melakukan maksiat. Sudah disetting sama Allah Ta'ala, made in ilahi, kalau sudah nabi, nggak mungkin maksiat. Titik. Oh, ini kan cuma sok ilmiah, Pak. Nggih, kasihan. Untungnya dia berani membuka suara, jadi bisa diskusi. Kadang nggak mau, ya cuma kepingin diakui sebagai ilmiah. Wow, kan orang zaman sekarang seperti itu, nggih. Khalif tu'raf, nyeleneho terkenal jenengan. Jenengan kepin terkenal. Uyono sumur Zam-Zam. Jenengan umroh langsung uyi sumur Zam-Zam. Oh, terkenal, sak dunya terkenal jenengan. Pokok khalif tu'raf, nyeleneh bakal terkenal. Itu kaidahnya, Pak. Naam. Kemudian nih, kembali lagi ke pembahasan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Naam. Ibu Nabi Muhammad, sinten namanya, Pak? Aminatuz Zuhriyah. Nah, beliau ketika hamil 6 bulan, kurang lebih 6 bulan usia kehamilan, itu mimpi, Pak. Mimpi ada suara, kemudian tidak ada wujud. Hatif. Hatif itu ada suara, cuma nggak ada wujudnya. Ngomongnya ngenten, Pak. Kuli idza walatihi u'iduhu bil wahid min syarri kulli hasid summa sammihi Muhammada. Katakan, wahai Aminah, kalau engkau melahirkan anakmu, kalau sudah babaran, sudah lahiran, katakan, u'iduhu bil wahid. Aku minta perlindungan untuk anakku yang lahiran nih, yang baru aku lahirkan. Aku minta perlindungan bil wahid, kepada Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta perlindungan dari apa? Min syarri kulli hasid, dari jeleknya orang yang hasud. Allah, orang hasud ini, Pak, tidak ada obat. Tidak ada obat. Nabi dihasuti, Pak. Nabi dihasuti. Wa min syarri hasidin idza hasad. Diperintahkan oleh Allah. Jenengan harus minta perlindungan kepada Allah
Perlindungan dari apa? Dari jeleknya orang yang hasud. Oh, berat, Pak. Penyakit apapun bisa disembuhkan. Tapi kalau penyakit sudah jangget jero ati, hasud dah. Walaupun dia ulama, kalau sudah hasud menghalalkan segala cara, tidak ada obat kecuali hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Summa sammihi Muhammada. Kemudian beri nama Muhammad. Ini riwayat pertama nih. Yang memberi nama Nabi kita dengan nama Muhammad sinten? Ibunya sendiri. Melalui apa? Melalui ilham daripada Allah. Diperintahkan, summa sammihi Muhammada. Beri nama Muhammad. Riwayat pertama. Riwayat kedua, yang memberi nama Nabi kita dengan nama Muhammad, yaitu kakek beliau, Abdul Muttalib. Ketika lahir, itu bunga, bahagia itu Abdul Muttalib. Langsung Pak, dikasih nama Muhammad. Cucuku aku beri nama Muhammad. Oh, geger. Sekota Mekah itu geger. Akhirnya berbondong-bondong menghampiri Abdul Muttalib. Penasaran, ma hamalaka ala an tusammiyahu bi Muhammadin wa laysa min asma'i qaumik wala abaik. Wahai Abdul Muttalib, apa alasan kamu memberi nama cucumu dengan nama Muhammad? Ini nama yang asing di telinga kita. Nggak ada kakek moyang kita orang-orang Arab, nggak ada yang namanya Muhammad. Di kaum kita orang-orang Arab, nggak ada yang namanya Muhammad. Laku Anda ini ngasih nama yang aneh kepada cucumu, Muhammad. Aneh. Apa jawab Abdul Muttalib? Rajautu an yuhmada fis sama'i wal ard. Orang-orang Arab, ketahuilah, aku memberi nama cucuku dengan nama Muhammad, bukan gak ada harapan. Aku berharap dengan nama Muhammad, aku berharap anakku dipuji di dunia dan di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah wujudkan cita-cita kakek Nabi Muhammad agar cucunya dipuji di dunia, dipuji juga di akhirat. Di dunia, di bumi, semua memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di langit, para rasul, malaikat muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah muji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, la'ala benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Langit, bumi, semuanya muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makhluk pilihannya Gusti Allah nih Pak. Ojo macam-macam kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 6. Kemudian Pak, singkat cerita nggih. Ketika Sayyidah Aminah, ibu Nabi Muhammad, hamil usia 9 bulan. Nah, mulai kontraksi, Pak. Mules. Akhirnya sudah mau lahiran nih. Mau lahiran, masuk ke dalam kamar. Masuk ke dalam kamar. Ketika masuk kamar, kaget. Aminah itu langsung kaget. Kenapa? Banyak perempuan-perempuan cantik, Pak. Dan perempuan tersebut yang ada di dalam kamar ibunya Nabi Muhammad, nggak ada satupun yang dikenal. Nggak ada. Kaget. Sopo iki? Siapa ini? Ketika kaget, ditenangkan. Salah satu maju, menghampiri ibunya Nabi Muhammad. Ya Aminah, isbiri, tenang. Akhirnya didekep. Ibunya Nabi Muhammad didekep, kemudian disandarkan. Ditenangkan nggih, Pak? Ditenangkan nih. Wahai Aminah, tenang ya, tenang. Sebentar lagi engkau akan melahirkan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Tenang ya. Nih, kenalkan. Saya Asia. Aku garwani Fir'aun. Aku Asia, istrinya Fir'aun. Nih, sebelahku ini Maryam bintu Imran. Ini adalah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nih, semua nih perempuan-perempuan cantik nih, ini adalah bidadari-bidadari surga. Diperintahkan oleh Allah Ta'ala turun ke bumi
untuk menyambut kelahiran daripada anakmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, Pak. Bidannya nih, Pak. Bidan kelahiran Nabi Muhammad bukan puskesmas rumah sakit, Pak. Penghuni surga. Perempuan-perempuan suci, para bidadari diperintahkan turun oleh Allah Ta'ala untuk menjadi bidan kelahiran Nabi Muhammad. Istimewa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu kalau Anda tengok di dalam Maulid Habsyi itu ada kalimat begini. Fahadarat bitaufiqillahi sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asia wa ma'ahuma minal huril ain. Ketika Nabi Muhammad akan lahir, itu Sayyidah Asia, kemudian Maryam bintu Imran, dibarengi dengan bidadari-bidadari cantik, mereka semua turun ke bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Artinya Maulud Habsyi bukan karangan belaka, Pak. Itu semua berdalil, ada dasarnya. Bukan karangan biasa. Itu semua ada dasar di dalam kitab-kitab sejarah yang menerangkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, hebat nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hikmahnya apa, Pak? Kenapa Allah Ta'ala memerintahkan Maryam bintu Imran, Asia, istrinya Fir'aun, untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad? Nggak ada perempuan lain. Kenapa dua orang ini? Nah, ternyata dua perempuan ini adalah calon istrinya Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Di dalam kitab Jami'us Shaghir diriwayatkan begini, Innallaha ta'ala zawwajani fil jannah Maryam binta Imran wa imra'ata Fir'aun wa ukhta Musa. Aku, kata Nabi Muhammad, nanti di surga akan dinikahkan oleh Allah Ta'ala dengan 3 perempuan. Yang pertama, istrinya Fir'aun. Yang kedua, ibunya Nabi Isa. Yang ketiga, saudarinya Nabi Musa. 3 perempuan ini akan menjadi istrinya Nabi Muhammad di dalam surga. Nah, Anda tengok di dalam kitab Maulid Tiba, dikatakan apa? Ya arusal khafiqaini, wahai pengantin dunia akhirat. Siapa, Pak, pengantin dunia akhirat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia Nabi Muhammad jadi pengantin, di akhirat pun di dalam surga kelak Nabi Muhammad akan juga jadi pengantin. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh, hebat. Hebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perlu jenengan ketahui nggih, 3 perempuan nih, Pak, yang bakal calon istrinya Nabi Muhammad dalam surga. Ini perempuan-perempuan suci. Enggak pernah disentuh, enggak pernah disetubui oleh siapapun. Walaupun istrinya Fir'aun, Asia, itu kan istrinya Fir'aun. Enggak pernah disentuh sama sekali oleh Fir'aun. Memang dijaga kesuciannya oleh Allah Ta'ala. Persiapan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijogo, Pak, untuk kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil, singkat cerita nggih. Nih, kumpul dah ya. Kumpul nih. Perempuan-perempuan cantik ini kumpul. Nah, tanggal 12 Rabiul Awal, sebelum fajar, Gubailal fajar, fajar kurang sedikit, itu lahir Nabi Muhammad, Pak. Tahu kan jenengan? Bagaimana posisi Nabi Muhammad lahir? Itu keluar, Pak, langsung diselimuti cahaya. Cahaya. Keluar, Pak, nggak nangis. Sujud. Sujud Nabi Muhammad. Setelah sujud, langsung ngangkat tangannya. Mengucapkan gini, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Coba, Pak, ada wanita melahirkan anak bayi yang langsung sujud? Ada. Wanita melahirkan anak bayi langsung mengesahkan Allah? Ada. Kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi Muhammad lahir bersih, harum, suci, sujud kepada Allah, langsung mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makhluk termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu coba nggih, kalau jenengan faham bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad, tambah cinta jenengan, Pak. Jenengan baca maulid, ndak mau rokokan jenengan. Nih, ini ya, ini yang baru saya ceritakan nih. Itu ada di Maulid Tiba. Fahtazal arsu taraba wastibsara wazdadal kursiyu haibatan wa waqara wamtalati samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Ketika Nabi Muhammad akan lahir, Pak, itu arasnya Allah goncang. Arasnya Allah goncang. Tarabau wastibsara. Kenapa nih Pak kok goncang? Bergembira, bahagia untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kursinya Allah itu tambah kinclong, tambah bersinar. Langit terang benerang. Langit ya Pak, kalau malam hari kan gelap nggih. Ini terang. Terang nyambut Nabi Muhammad. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Langit tuh Pak, tempatnya malaikat, itu bergemuruh, rame itu malaikat. Ngucap nopo? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sampai lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba nggih. Semua alam bergembira, Pak. Semua alam bergembira. Mulai bidadarinya turun ke bumi. Arsnya Allah goncang. Kemudian malaikat bergemuruh, mengucapkan tasbih, tahlil, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bahagia. Dengan apa? Lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu makhluk, Pak. Ada satu makhluk yang enggak senang dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Siapa itu? Iblis. Iblis tuh ketika mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, itu langsung jerit. Aduh, lahir ya. Aduh, sumpek, Pak. Sumpek. Itu iblis. Apa sebabnya? Begini. Iblis itu janji akan menyesatkan manusia biar masuk neraka. Sedangkan wujudnya Nabi Muhammad ini juru penyelamat. Karena itu sumpek iblis lah lahir, juru penyelamat lahir, sumpek Pak, tidak bahagia dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal semua makhluk bahagia kecuali iblis. Jadi kalau di luar sana ada yang kowar-kowar bid'ah, nggak seneng dengan acara maulidan, padahal bulan kelahiran Nabi Muhammad, berarti ini siapa Pak? Iblis. Bukan manusia nih. Ini kita nih manusia, makhluknya Allah. Bahagia dengan wujudnya Nabi Muhammad. Seneng dengan wujudnya Nabi Muhammad. Lah kok dituduh bid'ah? Dituduh sesat. Kita tanya balik, loh jenengan menungso apa iblis? Anda ini manusia atau iblis? Semua makhluk berbahagia dengan wujudnya Nabi Muhammad. Cuma satu makhluk yang gak seneng. Siapa? Iblis. Masya Allah. Iki dagelan wong-wong ini Pak. Kasihan ya? Kasihan, gak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih. Ya Allah. Kemudian Pak, sebagai penutup nih nggih. Walhasil panjang lebar Pak tentang keajaiban-keajaiban kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya nggih. Di antaranya barokah wujudnya Nabi Muhammad itu setan nggak bisa mencuri kabar langit. Zaman dulu Pak, zaman dulu itu setan kongsi dengan dukun. Maka kabarnya dukun itu caspleng Pak. Dulu
Dulu nggih, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, caspleng. Kenapa? Karena langit itu dibebaskan untuk setan. Jadi setan itu nyuri kabar langit, apa yang besok terjadi, turun ke bumi, ngabari dukun-dukun. Ini nanti kejadian ini. Langsung dukunnya ngeramal, besok kejadian ini, besok jenengan meninggal, besok terjadi semua. Persis. Kongsi sama setan. Zaman dulu. Nah, kemudian lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dah ditutup tuh langit. Tutup tuh langit. Enggak bisa nembus langit itu setan. Enggak bisa. Untuk nyuri kabar langit lagi enggak bisa. Nyampe langit pertama langsung dilempari bintang. Dilempar, enggak bisa. Maka kualan tuh, dukun-dukun tuh dikibuli kali setan. Jadi tebakannya meleset terus. Apa sebabnya? Nggak bisa mencuri kabar langit. Setan ngibuli dukun-dukun. Waran, besok kejadian gini. Bilang ya, suruh begini. Luput kabeh. Nggak pas dengan prediksinya. Nggak seperti dulu. Nggak seperti sebelum wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, jenengan nggih ojo percaya kali dukun. Kalau zaman dulu memang benar, sebelum wujudnya Nabi Muhammad caspleng, Pak. Karena bebas itu setan mondar-mandir ke langit, nyuri kabar langit daripada para malaikat. Dirungokno, didengarkan, dicuri kabarnya, turun ke bumi, ngabarkan dukun-dukunnya. Caspleng. Setelah Nabi Muhammad lahir, tutup 7 langit. Tidak boleh nyuri kabar langit. Ini barokah wujudnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Dukune dikibuli kali setan. Loh, lek jenengan percaya, podo dene, Pak. Ya, Anda juga dikibuli, dibohongi. Itu cuma prediksi-prediksi biasa. Terus yuk nopo, Bib? Pasrah teng Gusti Allah. Dah taat aja sama syariatnya Nabi Muhammad SAW, biar Allah yang ngatur kehidupan kita. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham gimana? Nah, mudah-mudahan kajian kali ini nambah cintanya kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita berharap mudah-mudahan majelis ini membahagiakan hati Nabi Muhammad. Kita bisa mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Harapan kita ya Allah, mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa tamam li kulli sulul hadrat Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.